Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa hukumnya mengikuti perayaan lek-lekan satu suro? Yang kedua, apa hukumnya merayakan memperingati satu Muharram? Apa hukumnya mengikuti perayaan satu suro dan apa hukumnya mengikuti melaksanakan satu Muharram? Semuanya ini sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti perayaan satu suro dan satu Muharram. Perayaan satu Muharram sama Dan suro. satu suro tahun Jawa Islam, tahun Jawa ya. Jawa. Beda ya, satu suro sama satu Muharram beda. Ya, beda atau apa? Beda itu. Silakan ibu saya. Kalau itu muridnya Pak Mandi, kan gantiannya ganti. Loh. Terima kasih Pak Bima. Loh, mati lagi. Terima kasih. Jadi, iya. itu mati semuanya. Namanya bu saya tuh punya magnet mungkin. Langsung mati. Kami jawab ya, Pak. Kok enggak bunyi? Semua kita menjadikan. Pegang dua-duanya, pegang. Halo, tes. Loh. Dicoba ya. Jadi kita niat. Kita kembali pada niat kita. Kok enggak bunyi? Satu Muharram tahun baru ya. Itu banyak yang buat tumpeng ya. Banyak yang buat tumpeng ya. Ini saya pernah bertanya, kok anu tumpeng bareng mbok dirapiin ngono wis gampang kok gitu ya. Saya pernah bertanya, maksudnya apa pakai tumpeng itu? Terus beliau menjawabnya, oh ya sebentar. Ini menurut saya kita kembali kepada innamal a'malu binniyat. Jadi kita niatkan ya untuk menyambut tahun baru Hijriah ya. Kita niatkan, kemudian ada tumpeng cara Jawa ya, tumpeng ada macam-macam ada gedang dan sebagainya itu ya. Itu maksudnya ben kabeh itu muju pangeran Gusti Allah itu ya. Tumuju pangeran yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ini yang kami pahami demikian. Jadi kita harus nonton niat dulu. Nek niate kuwi ben wulan Muharram iki nggih tahun baru 1447 Hijriah ini kita nonton niat lagi, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sedekahan yo diniati sedekah nek aja sampai mubadir, pokoke prapatan. Nah, ora ono jenenge mubadir ya. Sing dengan dahar itu kan manusia, nek prapatan itu kan nggone dalan itu kan tidak tepat namanya untuk mendolimi makanan orang dimakan itu namanya berbuat dolim ya. Jadi kita niat tadi niat untuk merayakan ya dengan malam-malam, biasanya malam ya tengah malam itu, nah itu kita isi saja. Jadi mereka yang mengadakan acara seperti itu harus benar-benar ada ilmunya ya, diajak pikir asmaul husna apa
mujahadah, terus berdoa mohon keselamatan dunia akhirat. Nah ini insya Allah kalau apa namanya, kalau acaranya itu benar-benar ya menuju pada Allah, insya Allah tidak masalah, tidak haram, boleh mubah, boleh namanya mubah. Nih, makanya rencana kenorak nenek sedekawan tetap harus ada ya. Kita kumpul silaturahmi diambil hikmahnya, silaturahmi maka bersama mungkin bisa ini saling mengingatkan ya. Nah ini insya Allah kita tambah berkah tahun baru bulan awal Muharram ini senantiasa mendapat hidayah dari Allah SWT ya. Kalau tahun Saka itu kan coro ya Jawa ya Pak ya, Jawa itu ya punya ini sendiri, punya apa aturan sendiri. Menurut saya kalau ini sudah selesai ya, sebentar ini kita tutup dulu yang offline dulu ya Bu. Jadi apa yang saya ke Pak Iman, saya pikir sudah dijawab. Pertama semuanya tergantung dari niat ya. Tergantung dari niat ya. Kemudian untuk satu suro ini beliau tidak mempelajari karena memang lebih daripada satu Muharramnya ya. Lalu apa? Di sini saya katakan yang haram itu kalau kita mengikuti acara-acara peringatan tahun baru Masehi itu haram. Itu MUI juga begitu ya, itu jelas. Kemudian kalau satu Muharram diperingati dengan tasawuran doa awal tahun, doa tahun. Ini memang salahnya tidak bersama Nabi Muhammad. Cuman dalam istihad ya, kiasnya ada kias, hukum kias dan isma, bahwa untuk memiliki umat kita yang tidak salah jalan, tidak sesat, yang suka dengan tahun baru Masehi, maka cobalah mulai cintailah tahun baru Islam itu sendiri. Kita punya tahun baru Islam, ya, enggak salahnya Habib Muhammad enggak sampai situ, Nabi Muhammad. Namun kita membentengi di zaman sekarang ini makin parah ya, generasi muda kita ini makin parah ya. Jadi kalau kita enggak pahamkan masa tahun baru Islam dan juga ada peringatan-peringatan yang nuansanya Islami ya. Saya pikir itu tidak ada masalah, mubah hukumnya ya, mubah, jadi boleh-boleh saja mubah, tidak boleh apa-apa. Ada sebagian tidak mengingati, tidak ada doa awal tahun, tidak ada doa akhir tahun, ada sebagai umat itu mubah ya, mubahnya bebas saja ya. Bahkan itu satu surah itu jelas itu bukan tahun baru Islam. Jadi ya kita kalau ingat tahun Saka itu ya justru kita akan terimbas karena ritual-ritual yang Hinduisme, gitu ya, Hinduisme, ya nggak boleh ya. Hinduisme kalau tirakatan, lelean, terus sebelah kono malah main keplek, ya, ceki, sipitus dicampur sama alkohol, sama apa, lomba kuat-kuatan meninggal, itu masuk khotimah. Ya, itu Guswanto lelean, lamne remang-remang, larang wedok justru berbuat yang tidak senonoh. Nah itu kan justru haram. Ya, maka Islam coba membentengi akidah umat dan semudah dengan peringatan satu Muharram yang benar seperti ini. Dan kayak itu karena waktu juga, maka untuk itu silakan ditutup Pak Ustadz Wandi dan saya akan teruskan dengan jamaah yang online. Demikian, terima kasih. Dan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah Majelis Subuh Istiqomah yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah, dan kita sama-sama mencari ridho dan rahmatnya Allah SWT. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman dan Islam dapat mendatangi suatu majelis taman-tamannya surga. Barusan kita dengarkan kajian dari Ustazah Hajah Siti Alfiah. Kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia,
Marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.